tuliskan kata-kata yang Bapak akan membacakan satu-satu. Mulai dari sibanya dulu. Ini jangan terlambat datang ke sekolah. Ya. Kemudian saling menghargai sama teman. Alif. Jangan mengobrol kalau guru sedang menerangkan untuk bicara. Objek. Asya. Menjaga kelas tetap bersih dan rapi. Rama membawa bekal makanan sehat. Nopal saling mengingatkan dalam kebaikan. Faisal jangan membuang sampah sembarangan. Kesha meminta izin ketika meminjam barang orang lain. Terakhir Nadia, kata kalimat negatif seperti jangan, dilarang. Nah, silakan yang menulis ini kalian berubah menjadi kalimat positif. Misal ayat jangan terlambat datang ke sekolah, ubah menjadi positif. Berarti datang. Nah, seperti itu, paham? Silakan yang merasa menuliskan kata-kata jangan dilarang kalian ganti menjadi kalimat positif. Paham? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang mana kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Setelah kita melakukan pembelajaran hari ini, pembelajaran seperti biasa di hari Jumat pada tanggal 20 Oktober 2023. Sholawat serta salam mari kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan sharing pemahaman dan pengalaman budaya positif dari kegiatan pendidikan guru penggerak CGP Angkatan 9. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah serta rekan-rekan guru telah menyisihkan waktu untuk mengikuti kegiatan ini, yang mana seminggu-minggu setelahnya kita telah mengikuti serangkaian kegiatan yang sudah diadakan oleh guru penggerak ini. Untuk kelancaran kegiatan hari ini, mari kita bacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berdiri di sini sebagai moderator, mungkin akan membacakan susunan kegiatan kita ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pemateri. Berhubung ini kolaborasi antara dua CGP, jadi pemateri kali ini disampaikan oleh dua CGP, yakni dari Bapak Rudi dan Ibu Imas. Yang ketiga ada sesi tanya jawab. Yang keempat kesimpulan, menyimpulkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu. Yang keenam doa dan untuk mempersingkat waktu, mungkin langsung ke materi pertama akan disampaikan oleh Ibu Imas Rosida. Kepada Ibu dipersilakan. Bukan sebentar. Oh ya, sebelum pemaparan materi akan kesepakatan. Oh ya. Kesepakatan kegiatan hari ini yang pertama memusatkan perhatian kepada materi yang akan disampaikan oleh kedua pemateri. Yang kedua aktif dalam kegiatan, dalam hal ini aktif untuk bertanya seputar kegiatan yang akan disampaikan. Yang ketiga, jika ingin bertanya acungkan tangan. Itu kesepakatannya. Silakan pada pemateri 1. Ibu Imas. Pembukaan. Oh iya, siap.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada ibu-ibu dan juga bapak yang sedang menghadiri acara ini terkait diseminasi hak nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, sebelum berlanjut ke materi berikutnya, terlebih dahulu kita bahas dulu itu apa itu budaya positif ya. Di sini budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan atau kebiasaan yang diciptakan oleh seluruh warga sekolah untuk membentuk karakter murid lebih mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Kemudian, mengapa budaya positif itu penting? Budaya positif penting diciptakan untuk mewujudkan visi sekolah, termasuk dalamnya dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila sesuai dengan sekarang digembar-gemborkan ya. Kemudian yang ketiga, apa kaitannya dengan peran kita sebagai pendidik? Seorang guru memiliki peran untuk berkolaborasi dan dengan seluruh warga sekolah untuk membangun dan mewujudkan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Nah, terkait materi yang akan dibahas pada hari ini yaitu ada 7. Yang pertama ada teori kontrol, kemudian disiplin positif. Yang ketiga ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Keempat, posisi kontrol dulu. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia. Keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Nah, silakan untuk materi pertama, teori kontrol akan disampaikan oleh Bu Mas terlebih dahulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu guru semuanya di kesempatannya untuk menghadiri sekarang. Nah, sekarang saya akan memberikan materi tentang teori kontrol. Kita coba dulu permainan Ibu Bapak semuanya. Coba kepalkan tangannya semuanya. Kepalkan. Nah, apabila ada teman ibu atau bapak membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari ibu atau bapak uang agar kepalan tangan ibu bapak semuanya mau dibuka. Ya, kan dulu ini. Dibuat kepalan Di dalam ini ada. Coba bayangkan oleh bapak dan ibu guru semuanya. Di dalam kepalan tangan ini ada sesuatu, misalkan yang sangat berharga di kepalan tangan ini supaya tidak sampai terbuka. Gimana caranya? Meskipun ditawarin dengan uang atau membujuk sesuatu lah, dengan memarahi, menggoda atau menggelitik. Nah, Bapak Ibu guru semuanya, apabila ada yang memaksa membuka kepalan tangan tersebut, apakah ibu bapak guru semuanya mau membukanya atau tetap menutupnya? Mempertahankannya. Mengapa bapak atau ibu guru mau melepaskan? Jawab dulu. Apakah dilepas atau jangan? Ditutup terus. Pertahankan ya. Meskipun dibujuk, digoda segala macam. Contohnya, Bu Lilis, ayo buka Kasih uang. nih, Bu ada uang nih, Nah, mau iya. apa dibuka atau tidak? Tidak. Terus ada yang marah, wah, boleh buka. karena katakan diintimidasi kan. Yang kata kalau diantarkan, kemana uang? Ya, Tetap. Nah, oke, lanjut, tetap senang. Jadi kesimpulan dari teori kontrol yang saya sampaikan tadi ini berarti mencontohkan yang dapat kita simpulkan bahwa sesuatu itu dari diri kita sendiri yang mengontrolnya. Berarti berarti orang lain tidak bisa ya, berarti itu dari diri kita sendiri ya. Terima kasih. Lanjut, contoh berikutnya disiplin positif. Ibu Santi menyuruh Naila lari mengelilingi lapangan karena terlambat masuk kelas. 2. Pak Budi menyuruh Doni menyapu halaman
karena tidak memakai baju olahraga ketika pelajaran olahraga. Yang ketiga, Ibu Dina memberikan pujian kepada Nina karena selalu mengerjakan tugas dengan baik. Berikutnya, masih tentang disiplin positif. Murid memiliki kemerdekaan cakap untuk memerintah dirinya sendiri sesuai dengan Ki Hajar Dewantara. Dalam menciptakan disiplin positif, guru perlu menghilangkan ilusi berikut ini, yaitu 1. Ilusi guru mengontrol murid. 2. Ilusi bahwa penguatan positif efektif dan bermanfaat. 3. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah menguatkan karakter. 4. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Berikutnya, disiplin positif. Ada yang tahu Bapak Ibu semuanya apa arti dari disiplin positif? Nah, disiplin positif mentaati peraturan. Ya, betul. Disiplin positif adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi untuk mencapai tujuan yang mulia. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ada pada murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan berdasarkan nilai-nilai yang mereka hargai. Bentuk-bentuk disiplin adalah hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata dilakukan secara spontan dan tidak berhubungan, tidak sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan murid. Yang kedua, disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Namun, konsekuensi dapat memberikan ketidaknyamanan pada murid. Dan yang ketiga, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, hukuman atau konsekuensinya. 1. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Termasuk apa? Konsekuensi. Konsekuensi. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Apa itu? Konsekuensi. Ya, karena telah mencoret-coret di meja tulis. Yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Ya. Yang kelima, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Ya. Yang keenam, berjemur di lapangan basket pada pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Ya, benar ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Nah, kita lanjut. Sekarang teori motivasi. Menurut Diane Gossen, terdapat 3 motivasi yang mendasari perilaku manusia, yaitu 1. Menghindari hukuman. Yang kedua, mendapat imbalan. Yang ketiga, menghargai diri sendiri. Nah, motivasi menghindari hukuman dan mendapat imbalan merupakan motivasi ekstrinsik, sehingga dampaknya akan terasa dalam jangka pendek. Dan motivasi menghargai diri sendiri merupakan motivasi intrinsik. Disinilah peran pendidik diperlukan, yaitu
membimbing murid untuk menumbuhkan motivasi intrinsiknya. Berarti motivasi yang timbul dari diri sendiri, bukan karena imbalan atau hukuman. Nah, sekarang lanjut nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contohnya, tanggung jawab, menghormati, keamanan, kesehatan, dan keselamatan. Nah, dari itu kita contoh peraturannya. 1. Kembalikan barang ke tempatnya. 2. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kembalikan barang ke tempatnya, berarti contohnya. tanggung jawab apa? Contoh peraturan kembali lagi. Yang ke-1, kembalikan barang ke tempatnya. Itu merupakan nilai apa? Tanggung jawab, menghormati, keamanan, kesehatan, atau keselamatan? Tanggung jawab, karena mengembalikan barang ke tempatnya. Yang kedua, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu termasuk nilai apa? Tanggung jawab? Ya, bisa. Tanggung jawab, disiplin, termasuk disiplinnya, karena masuk sekolah sebelum 15 menit pembelajaran. Ketiga, dilarang melakukan kekerasan. Keamanan apa keselamatan? Ya, bisa keamanan dan keselamatan juga bisa ya. Yang keempat, dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan bisa, keselamatan bisa, keamanan bisa, berarti bisa ya. Kalau tanggung jawab bisa tidak? Bisa, berarti semua nilai-nilai ada ya. Yang terakhir, dilarang merokok. Apa? Berarti sama. Ya, nilai-nilai kebajikan universalnya berarti ada semua ya, dilarang merokok. Lanjut. Nah, sekarang masih nilai-nilai kebajikan universal. Salah satu nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia adalah profil pelajar Pancasila, yang terdiri dari, ibu-ibu tahu profil pelajar Pancasila? Pasti udah tahu semuanya. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis. Bisa lagunya tidak? Bisa. Ayo kita lagu dulu, Pepi. Biar tidak capek dan tunduk-tunduk. 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih semuanya. Lanjut. Sekian materi dari saya. Terima kasih kepada semuanya Bapak Ibu guru dan ada waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang keyakinan kelas. Ya, nilai keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, baik tertulis maupun tidak tertulis. Nah, di sini mengapa ada keyakinan kelas? Keyakinan kelas perlu dibuat secara kolaboratif oleh semua warga kelas untuk menciptakan suasana kelas yang aman dan nyaman. Nah, jadi di sini keyakinan kelas itu berbeda dengan tata tertib. Keyakinan kelas dibuat oleh kelas itu sendiri, dirumuskan bersama apa keinginannya supaya kelas aman, nyaman, dan damai, seperti itu. Nah ini contoh penerapan kemarin sudah dilaksanakan di kelas 6, membuat keyakinan kelas. Suaranya lupa. Maaf, laptopnya. Coba
Sebentar, mohon maaf ya, Ibu, sebentar. Nah, mohon maaf lah, ini dari suaranya tidak keluar. Nah, berikutnya ini kemarin sudah melaksanakan perumusan keyakinan kelas bersama anak-anak ya ini. Mohon maaf tidak ada suaranya. Nah, ini jadi intinya sudah merumuskan apa keyakinan kelas yang diinginkan oleh anak-anak. Nah, kemudian saya susun, saya tempelkan apa yang mereka mau, mereka inginkan supaya kelas aman, nyaman, dan damai. Di sini kemarin ada yang menuliskan misalkan datang tepat waktu, jangan membuang sampah sembarangan, tidak mengobrol, dan sebagainya, ada beragam. Nah, sesudah nah, ketika sudah terbentuk keyakinan kelas, kan di situ pasti anak-anak ada yang nulis misalkan jangan membuang sampah, dilarang ngobrol. Nah, sesudah itu kita usahakan kata-kata yang negatif diubah menjadi kalimat positif. Misalkan yang tadi dilarang membuang sampah jadi buanglah sampah. Nah, supaya tidak ada kata-kata negatif. Jadi usahakan untuk membuat keyakinan kelas tidak menggunakan kata-kata negatif ya. Jangan mau ngobrol, berarti misalkan jangan ngobrol ketika guru sedang menerangkan. Dilarang. Jangan ada kata dilarang, jangan. Tidak boleh. Nah, memperhatikan guru ketika sedang berbicara. Nah, seperti itu. Udah paham ya intinya? Tidak menggunakan kata-kata negatif. Baik, lanjut. Ya, contoh nanti ada di kesana. Selanjutnya materi tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Contohnya bekerja dan pasok. Contohnya. Nah, ini kebutuhan dasar manusia ada 5 ya. Yang pertama ini tengah-tengah. Yang paling tengah, kenapa di posisi pertengah? Ada bertahan hidup. Nah, ini kan udah makan, kalau tidak makan kita tidak bisa bertahan hidup. Makanya kita disimpan di tengah, paling tengah. Selanjutnya ada kebutuhan kasih sayang, kebutuhan akan kesenangan, kebebasan, dan kebutuhan akan penguasaan. Lanjut. Nah, ini contoh ilustrasi kebutuhan dasar manusia. Ibu Yuki, guru waris kelas 2B di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Didit. Beberapa anak di kelas 2B telah datang padanya dan mengeluhkan Didit yang seringkali meminta bekal makan siang dengan paksa. Nah, di sini selanjutnya ada posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, kemudian ada pemantau, yang ketiga membuat rasa bersalah, ada sebagai teman, dan sebagai manajer. Nah, berikut ada contoh ilustrasi atau contoh-contohnya. Bagaimana seorang penghukum membuat rasa bersalah dan sebagainya. Pertama dulu sebagai penghukum, contohnya seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Guru-guru yang menerapkan posisi ini menghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah. Nah, selalu pasti kamu yang terakhir selesai. Nah, guru seperti ini contohnya adalah sebagai
penghukum. Jadi menggunakan kata-kata yang kurang enak sehingga anak kurang enak. Selanjutnya pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Misalkan, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, jadi minimal lebih suaranya lebih lembut, lebih supaya anak sadar akan kesalahannya. Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka, sehingga sedang murid tidak merasa berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Lanjut. Selanjutnya ada posisi yang ketiga, yaitu posisi sebagai teman. Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun tetap akan berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Misalkan kata-katanya, ayolah bantu demi bapak ya, atau ayo ingat tidak bantu bapak selama ini. Nah, ini lebih ke pendekatan bisa dengan siswa. Yang selanjutnya posisi sebagai pemantau, belum sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi ya. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Misalkan kata-katanya, peraturannya apa, kemudian apa yang telah kamu lakukan, dan sanksi atau konsekuensi apa. Lanjut. Dan yang terakhir, posisi sebagai manajer. Nah, posisi ini di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid dan mempersilahkan atau mempertanggungjawabkan perilakunya untuk mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Misalkan contoh kalimatnya, apa yang kita yakini, ini kembali kepada keyakinan kelas yang tadi. Kemudian apakah kamu yang meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu dan apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini. Ini suatu contoh kalimat di posisi sebagai manajer. Lanjut. Nah, di sini posisi kontrol guru. Berada di posisi manakah kita saat ini? Apakah penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau teman, dan manajer? Jika di posisi sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah, maka murid akan melaksanakan nilai-nilai kebajikan karena tidak ingin mendapatkan hukuman. Kalau ada di posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah. Kemudian kalau dia ada di posisi pemantau dan teman, maka murid akan melaksanakan nilai kebajikan karena ingin mendapatkan imbalan. Dan yang terakhir, jika guru ada di posisi manajer, maka murid akan melaksanakan nilai-nilai kebajikan karena menghargai dirinya sendiri. Kira-kira dari kelima posisi ini menurut ibu semua yang paling bagus posisi mana? Manajer ya, bisa jadi posisi manajer. Lanjut. Yang selanjutnya tentang segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi merupakan sebuah strategi atau pendekatan yang dapat dilakukan sebagai proses menciptakan kondisi menuntun murid untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan mereka. Dengan penerapan segitiga restitusi, murid diharapkan bisa kembali kepada kelompok mereka dan telah memiliki karakter yang kuat dan memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Dengan penerapan segitiga restitusi juga diharapkan mampu meningkatkan motivasi murid untuk lebih baik sepanjang hidupnya, dan motivasi tersebut muncul tentu saja dari dalam diri sendiri, bukan karena tidak nyaman ataupun ingin mengharapkan atau mendapatkan penghargaan atau imbalan. Nah, di sini ada tahapan segitiga restitusi. Tentu saja dinamakan segitiga restitusi karena ini bentuknya segitiga. Yang pertama, tindakan yang pertama, tahapan yang pertama itu menstabilkan identitas pada paling atas. Kemudian ada validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, untuk menstabilkan, apa kamu tahu tadi yang
mengeluarkan kata-kata kalau seperti tadi tidak hanya bermasalah dengan manusia saja tetapi Harus cicing. Pagi telat ya. Tidak. Jadi suara dia, video dia. Tapi tepas harus cicing budak nu Setelah itu ya kajian pelajari. tidak ada. pas ini kamu melakukan itu pasti rasanya hanya kesal ya. Jadi intinya mah segera selesai sebelum ketika anak melakukan kesalahan, jadi tidak langsung dijudge salah. Jadi kita tanya dulu mengapa melakukan demikian, alasannya kenapa, tanya dulu. Apakah Namun di kelas rendah tuh mah bisa kita. Kita sedang mah belum ngalamin ya kayak Ditanya kita kalau doh ibu mau ngomong sekali itu telepon oke. Tadi yang kunaon sih eta belum bisa. Tanya mah urang ada hayang pikiran ih jadi kalah kacil ampun. Eta memang perlu nama dihandap ini kelas rendah lah itu kan teh kumaha carana urang bisa mereka pusing. Budak sahiji kumaha carana ieu teh ngayekeunna nya di omongan. Semua itu terus dari tahu itu. Biasa di biasa kalau tadi Cek simpulan terakhir. ih malah gimana mau soalnya teh kerja dalam dia di kan ya orang tua coba dan siapun di mama di papa oge jadi berarti mereka mau masih ada drop lanjut Harus. Alhamdulillah pemaparan materi kolaborasi hari ini dari kegiatan hari ini materinya sangat bagus sekali. Pasti banyak masukan untuk kita sebagai rekan sejawat dalam hal materi yang disampaikan, pasti banyak masukannya. Untuk selanjutnya mungkin dibuka untuk sesi tanya jawab. Sharing lah ini. Sharing. Kalau yang bisa dijawab pasti akan langsung jawab. Kalau belum bisa kita bicarakan sama-sama dari solusinya. Karena ini berhubungan dengan kegiatan kita sehari-hari dalam menghadapi siswa. Ya. Jadi pasti banyak permasalahan yang dihadapi oleh rekan-rekan kita semua. Soal juga kan pengalaman. Silakan mungkin untuk pertama dibuka 3 pertanyaan untuk sesi pertama 3 pertanyaan dari rekan-rekan guru. Seperti tadi kesepakatan untuk bertanya diacungkan tangan terlebih dahulu. Silakan Bu. Ini sekedar sharing saja, bukan berarti ujian, jadi Iya. ada. Sharing. Kalian ada yang jawab boleh. Sharing sama yang lain. Silakan. Ya. Silakan Ibu Aan. Ibu, tangannya Bu. Silakan Bu Aan pertanyaannya. Ya, mengapa budaya positif harus diterapkan di sekolah dan dampaknya bila tidak diterapkan budaya positif tersebut di sekolah tersebut? Terima kasih Bu. Ditulis dulu ya. Siapa lagi? Ya Bu Lilis silakan. Saya masih penasaran dengan yang tadi itu yang peraturan kesepakatan di kelas sama dengan tertib, apa ada bedanya gitu? Ya. Nah, terima kasih Bu Lilis. Ya. Silakan satu lagi. Siapa? Pertanyaan ketiga. Ya, Bu Devi. Iya, mau bertanya. Ibu, apa ya contoh budaya positif yang sudah diterapkan di sekolah kita di SD Chandra Jaya 1 itu, dan apa tujuannya? Terus setiap kelas itu budaya positifnya apa boleh sama atau berbeda seperti apa? Apa menurut kelas? Terima kasih Bu Devi ya. 3 pertanyaan yang sangat bagus sekali. Yang pertama dari Bu Aan, Ibu Guru PAI ya, Ibu Bidang. Yang pertama pertanyaannya, mengapa budaya positif itu harus diterapkan di dalam sekolah atau di kelas kita? Kemudian apa dampak dari penerapan budaya positif itu bila tidak diterapkan di sekolah kita? Kemudian pertanyaan kedua dari Bu Lilis, kesepakatan dan tata tertib apa bedanya? Apakah sama-sama gitu, atau kalau beda apa perbedaannya dari segi apanya gitu. Kemudian yang ketiga dari Bu Devi dari guru kelas 3,
apa contoh budaya positif yang sudah diterapkan di sekolah Chandra Jaya 1. Kemudian apa tujuan dari penerapan budaya positif tersebut gitu. Itu pertanyaan yang sangat bagus sekali, pertanyaan yang sudah mewakili saya sendiri. Alhamdulillah bagus. Banyak nanti akan dijawab oleh moderator oleh materi 1 atau 2 sesuai dengan materi yang telah disampaikan tadi. Silakan untuk pertanyaan pertama, pertanyaan dari Bu Ana, siapa yang berkenan untuk menjawab? Ya. Jadi yang pertama, mengapa budaya positif itu Dan harus bagaimana dampaknya jika diterapkan? Apa dampaknya jika tidak dilakukan? jika tidak diterapkan di dalam sekolah atau kelas? Ya, terima kasih Bu Ana. Saya akan mencoba untuk menjawab. Apabila jawaban saya kurang memuaskan, silakan ke teman-teman yang boleh menambahkan. Ini kan Ya, nah ini kan sharing ya. dalam penguasa. Mengapa budaya positif sangat penting? Ya, karena budaya positif itu mau untuk mewujudkan visi sekolah, termasuk di dalamnya yang ada profil belajar Pancasila. Mengapa? Apabila tidak diterapkan, bagaimana maksud Bu Ana ya? Iya, Budaya dampaknya. maksudnya dampak Ya. negatifnya terhadap Sekolah ya. tersebut. Nah, kan ini kan baru boleh Pak Rudi menambahkan beritanya kenapa emang dampaknya? Apa tidak diterapkan? Ya, berarti kembali lagi ke visi, berarti visi sekolah tidak akan tercapai, apa yang dicita-citakan, yang akan diharapkan tidak akan tercapai. Kemudian jika misalkan tidak dilakukan budaya positif, mungkin tidak akan tadi terkontrol, semuanya tidak akan Tidak akan terrealisasi. Nah, gitu. Intinya tidak akan terrealisasi program atau visi yang telah direncanakan untuk dirancang. Dan tidak sesuai dengan profil belajar. Selamat datang untuk Ibu. Tidak ada Ibu. Bagaimana? Belum udah puas atau belum Bu? Silakan barangkali ada yang mau menambahkan teman-teman. Barangkali ada yang menambahkan. Ya, buat ini. Kenapa budaya positif itu perlu diterapkan di sekolah dan apa dampaknya apabila tidak diterapkan? Silakan barangkali ada tambahan dari Ibu Lilis atau Ibu Devi. Ya. Sudah yang baru datang boleh. Langsung mulai. Udah dulu yang tadi baru koneksi di sekolah kalau tidak tercapai. Ya, intinya Ya, itu. intinya itu ya berarti dampaknya berarti tidak akan terrelasi. Ya tadi ya visi sekolahnya ya. Terima kasih. Siap. Lanjut ke pertanyaan kedua dari Ibu Lilis. Apa perbedaan dari kesepakatan kelas dan tata tertib? Tadi kan disinggung dari materi ya, ada kelas, ada tata tertib. Yang jadi pertanyaan apa bedanya dari kesepakatan dan tata tertib? Padahal mengacu kepada isi perasaan sama saja. Silakan. Nah, baik, saya akan coba menjawab dari pertanyaan dari Bu Lilis yang tadi terkait tentang perbedaan tata tertib dan keyakinan kelas. Nah, kita lihat dulu, intinya sama-sama ya, itu untuk menciptakan tata tertib dan keyakinan kelas, sama-sama untuk menciptakan suasana kelas yang aman dan nyaman. Bedanya kalau tata tertib itu sudah ada dilakukan di sekolah, sudah dibentuk atau dibuat dirancang oleh sekolah. Jadi umum ya, tata umum ya, umum dan ditaati oleh seluruh warga sekolah itu sendiri. Nah, sedangkan kalau keyakinan kelas berarti lingkupnya hanya di kelas masing-masing kan sendiri. Berarti setiap kelas pasti mempunyai keyakinan yang berbeda-beda, meskipun pada intinya sama, ingin menciptakan suasana kelas yang aman, nyaman, tapi mungkin ada kata-kata yang keyakinan berbeda di tiap kelasnya. Seperti itu. Mungkin kelas 4 ini sudah ada kelasnya. Pokoknya sebelah kelas ini selalu kebersihan ya. Kesepakatan kelas Tapi kan kita tata tertib suka ada kata-kata yang dilarang. Larang. Ya.
Nah, masih ada menggunakan nah itu bisa mungkin dari itu. Kalau tata tertib bukan jarang gitu. Nah, kalau kayak dengan kelas lebih harus misalkan tidak ada kata negatif, betul. Ya. Ini juga selalu kebersihan. Tidak ada. Oh, ada yang satu tidak boleh, yang keenam Oh, ini mah kesepakatannya tidak boleh, harusnya berbicara sopan. berbicara dengan sopan. Ya. Oke, silakan. Siap. Masih Bagaimana untuk pertanyaan kedua? Apakah sudah puas dengan jawabannya atau ada yang menambahkan? Sharing saja, Bu. Ya. Sharing pasti di kelas 5 juga ada kesepakatan kelas, Ya. seperti dari misalkan wali kelas runding dengan muridnya bagaimana. Nah, ini tentang kelas boleh misalkan harusnya kan ini dibuat pada awal tahun ya, awal tahun baru masuk bagusnya mah, tapi ini tidak menutup kemungkinan boleh sekarang itu kalau mau dibuat. Berarti mengikuti keadaan di kelas. Iya. Fleksibel, begitu. nggak harus di awal pembelajaran gitu. Iya. Gitu seperti itu. Bagaimana Bu Leni, sudah puas? Siap. Lanjut ke pertanyaan ketiga berarti ya. Pertanyaan ketiga dari Bu Devi. Apa contoh budaya positif yang sudah diterapkan di sekolah ini? Kemudian apa tujuan dari penerapan budaya positif tersebut? Silakan dari pemateri, mau Ibu Imas atau Bapak Rudi, silakan. Contoh budaya positif yang telah diterapkan di sekolah kita. ya. Terima kasih Bu Devi. Ya, budaya positif yang sudah dilaksanakan di sekolah kita. Ya, contohnya tata tertib. Saya sebagai guru olahraga ya, saya sudah membuat tata tertib olahraga dengan cara mengembalikan peralatan olahraga kembali ke tempatnya. Itu termasuk juga budaya positif kan, yang bagus-bagusnya. Terus dari guru agama ya udah ada kultum ya setiap hari Buang. Itu termasuk kebiasaan budaya positif kan yang bagus ya, setiap hari Jumat. Nah, cuman belum dijadwal, dan untuk kedepannya mungkin semua guru-guru harus ikutlah, bukan guru agama saja ya. Jadi ya, memberi kultum itu seharusnya guru-guru yang ada di sekolah Chandra Jaya 1 harus ikut motivasi ya untuk melaksanakan kultum, karena kita kan mayoritas agama Islam, Muslim. Jadi mau tidak mau harus memberikan ceramah sebentar lah, cuma 5 menit ya, 7 menit ya. Itu budaya positif yang sudah diterapkan di sekolah Chandra Jaya 1. Bu Devi, terus apa lagi tadi? Ya, tadi Tadi saya kan tadi sudah berencana bicara dengan anak-anak bahwa nanti mulai minggu besok tidak saja ibu yang memberi kultum, tapi ada anak-anak juga harus siap untuk memberikan belajar mendidik karakter anak supaya dia bisa berbicara di depan umum. Jadi dari minggu depan, insya Allah mulai dari kelas 6 siap kultum. Iya, terima kasih tuh ada. Hanya kelas atas saja. Ya, tadi kan sayangnya nggak ada yang nggak dengerin, jadi nggak tahu. Berarti kan itu bagus, sudah mau menerapkan budaya positif untuk anak-anak juga ikut serta melaksanakan kultum. Ya, terus apa lagi tadi teh? Contoh lain kan banyak budaya positif yang saya terapkan itu setiap hari Senin kita melakukan upacara juga termasuk budaya positif ya, menumbuhkan cinta tanah air, disiplin. Ya, kemudian masukan dari saya boleh? Boleh. Termasuk di ruang lingkup sekolah di dalam dalam kelas saya budaya positif yang sudah dilakukan 2 tahun ini. Jadi sebelum mulai pembelajaran kan ada doa. Di dalam doa itu saya selalu menyelipkan sholawat dan istighfar. Jadi itu untuk meredam emosi anak. Jadi supaya lebih semangat dalam menghadapi pembelajaran, menjalankan pembelajaran hari ini. Tambah lagi sebetulnya budaya positif itu banyak mungkin tidak kita sadari. Ya. Piket kelas ini itu budaya positif. Nah, banyak yang sudah dilaksanakan ya Bu Devi di sekolah kita. Alhamdulillah ya sudah menerapkan budaya positif ya. Masih Dampak negatif apabila tidak menerapkan budaya tersebut apa? Dampak negatif apa tujuannya? Tadi udah sama yang pertanyaan. Ya. Tujuannya kan itu tujuannya masalah. Tujuannya Tujuannya membangun budaya positif. Tujuan apa
tujuan dari berarti tadi sudah dijelaskan contohnya misalkan upacara Ya. yang disebutkan laksana Ya, tapi tujuannya itu saja kembali lagi untuk menumbuhkan karakter tujuannya anak. menumbuhkan karakter anak Supaya tadi kembali lagi ke profil peserta tadi yang 6 supaya terpenuhi semua yang 6 dimensi itu. Nah, itu kembali lagi ke karakter yang itu. Nanti Pelajaran sama Pancasila tadi Ibu intinya. Epi juga ya kan sudah ini apa disifar dulu tujuannya apa ya itu beriman dan Nah, iya. betul ya Ada arti nomor 1 beriman dan bertakwa. Takwa. Nah, selanjutnya Nanti kalau pikir berarti bergotong royong bisa. Nah, coba lagi kreatif berarti kreatif berarti ya bisa membuat tugas dengan beragam karyanya. Empat kan banyak karya ya ini Apalagi termasuk kurikulum mereka kan sekarang banyak proyeknya. Project, ya, Nah, ada karya dan proyeknya. yang begitu berpikir. Nah, Sudah yang sebelumnya apa mau bertanya silakan kameramen, ada pertanyaan dari kameramen. Sesi 1 alhamdulillah yang bagus-bagus pertanyaan, jawabannya juga sudah hebat, luar biasa. Ini kolaborasi yang sangat luar biasa antara Bapak Rudi dan Ibu Imas. Kemudian apakah mau lanjut ke sesi kedua atau bagaimana? udah cukup mungkin ya. Sudah cukup. hari Jumat maaf ya Oh iya. sekarang itu hari Jumat ngaji Bu Epi Ya. Ya, kita bisa lanjutkan di kesempatan tidak hanya terbatas di ruang ini kan ada grup komunitas cyber itu bisa dilaksanakan di sana. Ya, ada Kalau ada pertanyaan kalau ada sesuatu yang mau kita sharing di sana. di grup ya Ya. Aku akan jelas. Udah ada di Coba kesimpulan dulu. Ya. Kesimpulan. Lanjut. Untuk kesimpulan terus terakhir. Nah, kesimpulannya Pak Rudi. Jadi ini setiap orang tadi kembali ke awal memiliki kontrol perilaku atas diri sendiri. Ketika guru menemukan murid yang melakukan pelanggaran, perlu dicari terlebih dahulu apa yang mendasari kebutuhan yang sedang dipenuhinya. Yang 5 kebutuhan tadi apakah belum sudah dipenuhi, mungkin si anaknya belum atau belum. Kemudian guru tidak serta-merta dapat langsung memarahinya. Seperti tadi ya, kita tanya terlebih dahulu, kita pendekatan terlebih dahulu, tidak ujug-ujug langsung disebabkan. Nah, ya. Kemudian guru dapat mengambil posisi kontrol sebagai manajer yang paling bagus untuk mengatasi pelanggaran yang telah dilaksanakan atau dilakukannya, yaitu dengan cara menerapkan segitiga restitusi yang ada tahapan 3 tadi yang menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Nah, itu kesimpulannya. Mungkin dari selanjutnya. Alhamdulillah. Kesimpulan. Kegiatan hari ini sudah berjalan dengan lancar. Mungkin dari berbagai pertanyaan yang sudah masuk dan materi yang sudah kita terima, dari mulai pertanyaan Bu Lilis dan Bu Devi semuanya mengacu kepada visi sekolah. Jadi kegiatan atau peran serta guru di dalam sekolah, di dalam kelas itu mengacu kepada visi dan misi sekolah agar tercapai dengan baik dan benar. Mungkin kegiatan hari ini cukup sekian. Karena mengingat waktu ini Jumat, jadi mengingat laki-laki akan melaksanakan ibadah salat Jumat, jadi kita tutup acara kegiatan hari ini dengan pembacaan hamdalah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mohon sedaya dengan salam dan